Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini saya akan membahas materi pertemuan ke-12 pendidikan luar sekolah agama Islam PJJPAI YIN Syekh Nurjati UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kali ini saya akan membahas tentang masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat terbentuk, perbedaan antara masyarakat, pedesaan, dan perkotaan, serta memahami dinamika sosial yang terjadi di dalamnya. Secara umum, masyarakat ini terbagi menjadi 4. Manusia yang hidup bersama, terus bergaul dalam cukup lama, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan merupakan sebuah sistem bersama. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu lama. Mereka bergaul, berinteraksi, dan memiliki kesadaran bahwa mereka adalah satu kesatuan. Masyarakat ini bukan sekedar kumpulan orang, tetapi merupakan sistem sosial yang saling terhubung, di mana setiap individu punya peran dalam norma kebiasaan yang diikuti bersama. Tanpa kesadaran sebagai satu kesatuan kumpulan orang, belum tentu disebut masyarakat. Di sini juga ada masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu perdesaan dan perkotaan. Keduanya memiliki ciri khas karakteristik yang berbeda, tidak hanya sisi geografis, tapi juga pola interaksi sosial, nilai budaya, struktur kehidupan sehari-hari, dan lainnya. Mari kita bahas di selanjutnya. Ciri umum masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat desa hubungan lebih mendalam antar warga desa. Sistem kehidupan berkelompok, sebagian besar warganya hidup dari pertanian. Sedangkan kota, kurangnya kehidupan keagamaan, mengurus diri sendiri, pembagian tugas yang tegas dengan batasnya, peluang kerja, interaksi berdasarkan kepentingan bukan pribadi, pembagian individu penting untuk pembagian waktu penting untuk kebutuhan individu, perubahan sosial yang nyata karena terbuka dalam menerima pengaruh luar. Masyarakat desa umumnya lebih menjunjung tinggi kebersamaan. Hubungan antar warga terasa lebih akrab, dan kehidupan mereka bergantung pada sektor pertanian. Sementara kota itu cenderung lebih individualis, mereka hidup dengan kesibukan masing-masing, mengurus dirinya sendiri dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Kehidupan di kota menawarkan banyak peluang kerja, perubahan sosial yang cepat, karena terbuka terhadap pengaruh dari luar. Namun justru inilah jadi tantangannya, bagaimana menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual. Mari kita lihat lebih dekat masyarakat desa. Mereka hidup dalam kelompok yang erat. Seringkali satu desa dihuni oleh keluarga-keluarga yang saling mengenal, bahkan memiliki ikatan darah. Sistem kehidupan mereka sederhana, namun sangat bergantung pada kerjasama dan gotong royong. Sumber penghasilan utama berasal dari pertanian, dan interaksi sosial bergantung dengan intens, bahkan penuh empati. Sedangkan masyarakat kota itu berbeda dengan masyarakat desa. Masyarakat kota cenderung lebih formal dan individual. Hubungan sosial berdasarkan kepentingan, bukan hubungan pribadi. Di sisi lain, pembagian kerja lebih tegas dan sistematis. Banyak kesempatan berkembang secara ekonomis, tapi juga rawan tekanan sosial. Kehidupan keagamaan pun seringkali domain lebih kurang, karena pekerjaan mereka lebih tersita oleh aktivitas. Ini adalah satu penyebab mengapa masyarakat kota mengurangi dinamika yang cepat, karena perubahan gaya hidup. Kemudian, perbedaan masyarakat desa dan perkotaan. Jika dibandingkan secara keseluruhan, masyarakat desa memberikan kenyamanan emosional dan keakraban.
namun sering terkendali dalam akses ekonomi dan pendidikan. Sebaliknya, masyarakat kota menawarkan fasilitas dan berpeluang lebih rapih, tapi dengan konsekuensi tekanan sosial dan individualisme yang tinggi. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing agar kita bisa mengambil nilai-nilai terbaik dari keduanya. Inilah yang menarik, terkadang kita melihat keluarga di desa hidup sederhana, tapi nampak lebih bahagia, sedangkan di kota meskipun serba ada, tidak jarang anak-anak mengalami broken home karena sibuknya orang tua. Tekanan pekerjaan, bahkan perceraian. Lalu ada juga hubungan antara pekerjaan dan kekeluargaan. Itu yang akan membuat hubungan dari penduduk kota ini sangat rentan sekali. Ini menjadi refleksi penting bagi kita semua bahwa keberhasilan hidup bukan hanya soal materi, tapi soal keharmonisan dan kualitas interaksi dalam keluarga. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.